Part ke-54 diambil dari light novel bab 154 sampai dengan 155. Memotong. Halo. Sementara darah berceceran di mana-mana, para ksatria penjaga Rankandel hanya bisa merasakan keputusasaan. Ada 20 ksatria pelindung bintang 7 hingga 8, orang-orang yang mengawasi jin di bawah perintah Joshua. Begitu mereka lolos dari Samil, mereka menjadi sasaran mangsa Samil. Mereka tidak bisa menolak. 9 Algojo, 10 besar tidak termasuk Yona, berkumpul. Ksatria penjaga tidak bisa menangani mereka. Mereka tidak seterkenal para ksatria hitam, tapi tetap saja mereka benar-benar hidup sesuai dengan ketenaran mereka. Periksa posisi serangan mereka. Mereka harus menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Sial, jangan berpisah. Kita akan mati jika mereka mengepung kita masing-masing. Meskipun mereka adalah pengguna Mind Eye, mereka tidak bisa membaca langkah kaki para Algojo. Kilatan. Setiap kali sesuatu tiba-tiba muncul di sudut mata mereka, ksatria penjaga jatuh ke lantai. Pemimpin ksatria penjaga mengangkat suaranya. Apakah Nameles tidak takut pada Rankandel? Saya tidak tahu untuk alasan apa kamu menyerang kami, tetapi kami adalah calon penerus klan Rankandel, menusuk. Sebuah belati menembus punggungnya. Ksatria penjaga lainnya hanya bisa mengertakkan gigi. Menyelesaikan, membubarkan, saya akan melaporkan kepada pemimpin. Algojo terbaik kedua, Vizen, mengucapkan kata-kata ini hanya 3 menit setelah pertarungan. Dan seragam putih bersih mereka tetap seputih salju. Kuharap kau menghapus semua catatan kunjunganku ke Samil. Artinya, tidak termasuk orang-orang kerajaan Kon dan para taruna dan Algojo Nameles. Saya berharap mereka melupakan keberadaan Jin Grey atau Jin Rankandel. Itulah yang diminta Jin kepada pemimpin tanpa nama. Menghapus fakta bahwa Jin Grey atau Jin Rankandel pernah mengunjungi Samil. Itulah sebabnya Algojo terbaik membantai ksatria Joshua. Karena tidak ada orang lain selain orang Kon dan rekan Nameles yang tahu tentang dia. Oal mengulangi permintaan Jin dengan mulutnya sendiri, lalu meludahkan abu rokok. Jin, dia mengatakannya seperti lemparan jaringnya yang ceroboh menangkap ikan besar. Tapi dia mungkin tahu ini akan terjadi. Sungguh anak yang menakutkan. Oal menyimpulkan pikirannya, dan Vizen tiba. Misi terselesaikan. Total Guardian Knight yang terbunuh, 24. Mayat akan ditangani dalam waktu 1 jam. Bagus sekali. Saya khawatir tentang reaksi Rankandel terhadap masalah ini. Meskipun kami memiliki alasan yang sah, membunuh banyak ksatria pelindung akan menimbulkan ketegangan. Jangan khawatir, Vizen. Saya akan berbicara dengan Lord Chiron sendiri. Aku akan pergi ke Laut Hitam dalam 2 hari, jadi jaga Manor untuk saat ini. Dipahami. Keringat dingin membanjiri kepala Kashmir. Pria yang membeli gambaran yang disalahpahami tentang makhluk ajaib dengan status kerajaan, profil tampan, dan ilmu pedang seperti hantu. Ketika dia mendekati Laut Hitam, dia mengira Han akan mengawalnya. Namun, Chiron tidak mengirim Han. Karena itu, Kashmir memakai darah monster selama seminggu terakhir tanpa jalan yang harus diikuti. Dia bahkan tidak bisa mengingat berapa banyak monster yang dia bantai sebelum tiba di tujuannya. Setelah upaya yang berlebihan, dia tiba di pusat Laut Hitam, tempat Chiron berada. Namun, kenapa mereka di sini? Dia yakin Chiron hanya memanggilnya, tetapi Kashmir melihat total 4 orang. Ah, kamu telah tiba, Ghost Blood. Pertama, ksatria penjaga Han. Dia berbicara untuk menghormati, tetapi Han dengan jujur berpikir Kashmir pantas mendapatkannya. Kashmir harus mengalami kerja keras mengirimkan surat secara langsung. Tatapan yang tak bisa berkata-kata menekannya untuk menulis surat yang lebih memuaskan. Apa ini, Chiron? Kenapa kau menelepon pria yang sudah menikah itu? Saya ingin mengobrol dengan baik, tetapi ada terlalu banyak pengunjung yang tidak diinginkan. Penguasa istana tersembunyi, Talaris. Dia memeriksa Kashmir sebelum mendecakkan lidahnya, menunjukkan cemoohan pada pria yang berjuang melalui monster Laut Hitam. Ghost Blood Kashmir. Lord Chiron, tampaknya keluarga Rankandel telah menjalin hubungan baik dengan kota bebas Tikan. Pemimpin tanpa nama, Oal. Dia telah tiba 30 menit sebelum Kashmir. Terakhir, seorang pria yang duduk di udara dengan kaki bersilang sambil menatap Kashmir. Ksatria terbuat dari generasi ini, Chiron Rankandel. Begitu mata mereka bertemu, Kashmir dengan cepat menundukkan kepalanya. Saya minta maaf atas keterlambatan saya, Lord Chiron. Duduk. Dan Talaris, pengunjung yang tidak diinginkan bukanlah Ghost Blood, tapi kamu dan Oal. Ah, sepertinya kamu telah merencanakan pertemuan sebelumnya dengan Ghost Blood. Anehnya, Talaris dan Oal menjauh setelah kata-kata Chiron, memberi Kashmir cukup ruang untuk berdiri di depan Chiron. Tuan istana tersembunyi dan pemimpin tanpa nama. Satu-satunya orang yang bisa menggerakkan mereka dengan kata-kata adalah Chiron Rankandel. Sambil menatap Ghost Blood, Kashmir hanya bisa merasakan rasa terima kasih.
Lord Chiron benar-benar peduli padaku. Rasa sakit karena melawan monster selama seminggu terakhir semuanya mencair. Kashmir melangkah maju dan melihat sekeliling. Nyonya Talaris mungkin datang untuk beberapa lamaran pernikahan, tetapi mengapa pemimpin tanpa nama? Apakah Tuan Muda Jin bertingkah buruk di Samil? Sangat menyenangkan bahwa Chiron memberi ruang untuknya. Namun, rasanya seperti dia sedang duduk di atas duri. Talaris dan Owal memelototinya karena mengambil tempat mereka. Karena Kashmir dan Owal ada di sini, aku bahkan tidak bisa membicarakan pernikahan. Penguasa istana tersembunyi dan pedang hantu. Akan sulit untuk membicarakan hal-hal tentang Jin dan Yona. Di sisi lain, Chiron sedikit bangga. Kashmir jelas jauh di bawah dua lainnya. Meskipun demikian, tiga orang yang sangat terkenal dan sulit ditemui datang kepadanya mengenai putra bungsunya. Aku awalnya memanggilmu untuk minum, tapi sepertinya ada dua tamu tambahan. Mohon mengertilah, kami akan minum setelah keduanya pergi. Mendengar kata-kata Chiron, Kashmir merasa setara dengan penguasa istana tersembunyi dan pemimpin tanpa nama untuk sesaat. Dan kedua makhluk agung itu terkejut. Itu adalah rasa hormat dari kekuatan absolut. Dia tidak ingin Kashmir menahan kata-katanya karena para pengamat mendengarkan. Jangan khawatir, Tuan Chiron. Jadi, bagaimana kabar si bungsu? Sama seperti saya berangkat ke Laut Hitam, Tuan Muda Jin pergi ke kota pemimpin tanpa nama untuk berlatih untuk setiap upaya pembunuhan atau racun. Kecuali Kashmir, mata semua orang berbinar. Mengapa anak terkutuk itu terus-menerus mengunjungi tempat-tempat berbahaya? Bagaimana dia akan menikahi putriku jika dia meninggal? Aku tahu Jin adalah anak yang luar biasa, tapi Lord Chiron menunjukkan minat sebesar ini padanya. Mata Chiron beralih ke Owal, meminta penjelasan. Pedang hantu itu benar. Saya datang untuk membahas kunjungan Tuan Muda ke Samil. Namun, itu bukan sesuatu yang bisa saya bicarakan dengan kehadiran Tuan Istana Tersembunyi dan Pedang Hantu. Bicara saja. Seperti yang kamu tahu, Istana Tersembunyi dan klan Rankandel pada dasarnya adalah satu. Selain itu, Tuan Istana Tersembunyi adalah salah satu dari sedikit teman dekatku. Dan Ghostblade tutup mulut. Owal berpikir sebentar sebelum berbicara. Dia sekarang menganggap Istana Tersembunyi dan Kota Tikan sebagai sekutu klan Rankandel. Dia melanjutkan untuk meringkas kunjungan Jin secara rinci. Semua orang berkonsentrasi pada setiap kata yang dia ucapkan. Tentu saja, dia mengabaikan bagian kehadiran Dante dan Beradin. Mendengar bahwa putra bungsunya mengacau, selamat, dan membuka mata pikirannya, Chiron tersenyum. Tepat setelah Owal menyebutkan bahwa dia memiliki 24 ksatria pelindung yang dibunuh oleh permintaan Jin, Chiron tertawa terbahak-bahak. Dari perutnya, gempa bumi kecil terjadi di seluruh Laut Hitam. Aku mengerti mengapa kamu datang. Apakah kamu takut mengambil tanggung jawab untuk itu? Meskipun memalukan, ya, itu bukan satu atau dua, tapi 24. Dia sudah mulai membuka matanya untuk kejelasan. Si kerdil yang menyebalkan itu. Kegembiraan Chiron terhapus dari suaranya, tetapi dia masih tampak puas. Hampir jadi, mengganggu, berarti, berhasil. Hanya Kashmir yang gugup, berpikir bahwa Jin mungkin telah melakukan kesalahan. Jangan khawatir tentang itu. Itu akan tetap sama bahkan jika kamu membunuh 200. Tuanku, kau meringankan dadaku. Namun, Lord Chiron, ada satu hal lagi yang ingin saya katakan. Apa itu? Kuharap kau membaca makalah ini. Ini bukan sesuatu yang bisa saya ungkapkan kepada yang lain. Serahkan. Mata Chiron menyipit. Saya telah menerima penawar 1000 racun dari Suster Yona. Jadi, sebagai gantinya, tolong berkompromi dengan pemimpin tanpa nama untuk menunda kembalinya kakak Yona ke klan. Untuk penawarnya, hingga 5 tahun seharusnya tidak sulit. Oh, dan di atas itu, saya tidak menggunakan trik atau apapun. Seharusnya pantas untuk mengembalikannya, tetapi pemimpin Nameles mengatakan kepada saya untuk melepaskan diri dari pembunuhan dari Nameles selama 10 tahun. Jadi keserakahan akan penawarnya mengalahkan ketakutanku akan Nameles. Itu dengan cara kecil, tapi aku menepati janjiku. Saya percaya bahwa kamu akan menepati janji saya dengan pemimpin tanpa nama juga. Terima kasih. Surat yang ditinggalkan Jin saat meninggalkan Samil. Mengapa? Apakah ada yang salah? Chiron, apakah tunangan putri saya berperilaku buruk? Talaris membuka mulutnya karena penasaran. Owal, apakah ini benar? Ya, faktanya, dia bermain denganku lebih sering daripada yang disebutkan dalam surat itu. Pria sepertimu untuk anak seperti dia. Aku tahu dia pintar, tapi itu tidak mungkin benar. Dan tidak mungkin dia berkolaborasi dengan Yona. Owal menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Aku berharap seperti itu. Sepertinya bukan hanya kamu yang dipermainkan. Tetap saja, tuanku, dia adalah anakmu. Tidak seperti saya yang telah dibersihkan, kamu memiliki sesuatu untuk dibanggakan. Hoho, kita akan membicarakan masalah ini nanti. Aku akan mengirimimu undangan resmi, jadi sampai jumpa di Taman Pedang segera. Saya akan memberitahu kamu secara spesifik di kemudian hari. Chiron.
Kamu akan meninggalkan Laut Hitam lagi? Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi kamu tidak akan menghukum menantu saya. Siapa menantumu, Talaris? Aku yakin kamu bisa menjawabnya sendiri. Apa yang dilakukan Jin untuk menerima hukuman besar? Chiron dengan ringan menggelengkan kepalanya. Dia tidak melakukan apa-apa. Untunglah, keheningan pun terjadi. Chiron tenggelam dalam pikirannya, dan Talaris merasa lega. Oal khawatir berapa lama dia ingin menunda kembalinya Yona. Pedang hantu. Ya, Tuan Chiron, aku juga ingin tahu tentang berita apa yang kamu bawa. Aku tidak bisa mendengarkanmu karena Oal. Aku juga akan memberitahumu mengenai kematian Kidad Hall yang mengguncang dunia belum lama ini. Saya datang untuk memberitahu kamu bahwa itu ada di tangan Tuan Muda Jin. Apa? Hah? Talaris dan Oal berteriak secara bersamaan, dan Chiron mengangguk dengan ekspresi tanpa emosi. Saya mengerti. Nah, tamu yang tidak diinginkan harus pergi. Aku harus minum dengan pria ini. Saya tahu apa yang akan kamu bicarakan, jadi saya tidak menghitungnya. Biarkan aku bergabung. Jangan membuatku kecewa. Talaris tahu bahwa Jin adalah pendekar pedang ajaib, jadi tidak akan menjadi masalah jika dia mengetahui bagaimana Jin membunuh Kidar. Satu-satunya yang tidak tahu rahasia Jin, Oal, harus pergi. Baiklah, jadi Master of the Hidden Palace berteman dengan Lord Chiron, tapi Ghost Blood lebih dekat dengannya daripada aku. Maksudku, aku agak penasaran bagaimana Jin membunuh Kidar juga. Oal sedikit kecewa, tapi itu baik-baik saja karena dia mencapai tujuannya. Dia memutuskan untuk puas saja. Ilmu pedang bintang 7, sihir bintang 7, dan energi spiritual bintang 5. Dia akan mencapai tubuh yang memiliki kekebalan 1000 racun meskipun dia belum meminum penawarnya. Kapan orang-orang ini akan kembali? Jin, Bradin, dan Dante. Sudah 2 hari sejak mereka meninggalkan kota Samil. Namun, Bradin dan Dante tidak berpikir untuk melepaskan Jin. Bukankah sekarang waktunya untuk berpisah? Apa maksudmu? Itu adalah rasa sakit di pantat untuk menemukan kamu, dan bahkan lebih dari rasa sakit setelah menemukan kamu. Jika kamu punya hati, maka kamu akan bermain dengan kami sedikit lebih lama. Bradin benar. Kalian berdua, bukankah kalian calon penerus? Bukankah ini waktu di mana setiap hari berlalu begitu berharga? Tidak, karena klan saya sudah mapan, saya bisa menjadi patriark tanpa melakukan apapun. Dan Dante pada dasarnya dikonfirmasi. Tahukah kamu betapa Lord Ronhairan sangat mencintai orang itu? Dante terbatuk karena malu. Ya, aku tahu banyak, tapi tidak seperti kalian, aku harus bergerak. Saya perlu menyelesaikan pekerjaan sebagai pembawa bendera sementara. Kamu membunuh Kidad Hall belum lama ini. Saya yakin itu sudah cukup. Sudah kubilang, aku tidak bertanggung jawab atas kematiannya. Hei, lihat orang ini, berbohong lagi. Sepertinya Jin dalam posisi sulit, Bradin. Saya tidak berpikir kita harus menanyainya lagi. Orang ini terus-menerus menggambar garis pada kita. Apakah kamu tidak memikirkan dirimu sendiri yang secara berlebihan melewati setiap garis yang ada? Dan menurut Dante, dia bilang auramu hampir mencapai bintang 7. Kamu jauh melampaui pencapaian normal. Cukup menjadi pembawa bendera saat ini juga. Tetapi jika saya menjadi pembawa bendera, bukankah hari-hari yang dihabiskan bersama kami akan berkurang? Ini sudah sangat jarang. Jin menyadari sesuatu setelah bersama Dante dan Bradin selama beberapa hari terakhir. Alur percakapan mereka terus-menerus mengarah pada apa yang ingin mereka katakan. Hanya karena aura seseorang berada di bintang 7 bukan berarti mereka ksatria bintang 7. Yang penting adalah ilmu pedang. Ilmu pedangmu lebih baik dari bintang 7 biasa. Benar, Dante? Saya setuju. Ini benar juga di arena. Sejujurnya, sampai pada titik di mana saya bertanya-tanya mengapa kamu masih menjadi pembawa bendera sementara. Bukankah kakak tertua ketiga kamu, Lady Mary Rankandel, mencapai bintang 6 pada usia 19 tahun? Seperti yang disebutkan Dante, anak-anak Rankandel biasanya menjadi pembawa bendera ketika mereka menjadi ksatria bintang 6 hingga 7. Setelah menjadi pembawa bendera, mereka akan mempelajari teknik rahasia klan Rankandel satu persatu untuk menandai pertumbuhan gila mereka. Gerakan pembunuhan Rankandel yang menentukan memiliki potensi untuk mengalahkan semua klan ahli pedang secara bersamaan. Saya tidak setenar Elder Sister Mary. Jean Grey, sebagai pendekar pedang, masih belum terkenal. Sejujurnya, bagi Jean, ketenaran dan popularitas itu bisa dibangun dalam beberapa bulan. Namun, dia harus menjadikan dirinya pendekar pedang ajaib yang sempurna pada akhir 5 tahun yang diberikan Chiron kepadanya. Dia tidak bisa menjelaskan itu kepada keduanya, jadi dia terus menghindari pertanyaan itu. Oh, kemudian Samil juga termasuk dalam alasan itu. Kamu mencoba membuat alias kamu dikenal dengan selamat dari tanah para pembunuh. Betul sekali. Mau aku bantu? Dengan apa? Siapa saya? Saya Bradin Zipfel. Hehe. Ketika saya kembali, saya akan memberitahu pers klan untuk menyebarkan berita bahwa hal-hal ini terjadi di Samil. Kalau begitu aku akan membantu juga. Saya akan memintanya dari semua pers yang menjelaskan klan Hairan. Saya yakin kamu ingin menjadi pembawa bendera sesegera mungkin. Tidak apa-apa, jangan lakukan itu. Jin langsung menolak tawaran bantuan mereka, dan mereka mengeluarkan
kartu yang berbeda. Bagaimana kalau kita pergi berpetualang? Dante dan aku akan menyembunyikan identitas kami dan membantumu. Seperti pembawa bagasi. Oh, itu ide yang bagus. Jika kita bekerja sama, kita mungkin bisa mengalahkan orang jahat manapun. Jika kita memberikan semua pujian kepada jin, kita dapat menumpuk ketenaran lebih cepat. Dan kemudian kami akan memasukkan semuanya ke dalam berita. Jin Grey dan pelayannya, pencari keadilan. Dengan judul seperti itu. Kalau begitu kita harus mulai mencari penjahat bajingan. Ada banyak sekali. Raja Mamit, Mat Jack Glow dari Vermont Barat, Kultus Asosiasi Sihir Hitam, Ksatria Penghancur Vankelah Wirok, pemimpin Fanta suku Macan Oranye. Kami bertiga, pergi berpetualang untuk merawat penjahat-penjahat mengerikan itu. Jantungku berdegup kencang. Saat jin memblokir omong kosong mereka, keduanya mengangkat suara mereka pada fantasi. Yah, seseorang sedang bersemangat. Jin tidak bisa berkata apa-apa, karena dia sangat bingung. Namun, dia tidak benci merawat kedua idiot itu. Pada catatan itu, dia menyebutkan banyak penjahat untuk mendapatkan pengalaman. Sejujurnya saya berpikir bahwa mereka sudah ada sejak lama, jadi mereka mulai dilupakan. Dari daftar penjahat beradin, mereka adalah musuh tingkat menengah hingga tinggi. Untuk makhluk paling jahat di era yang bahkan tidak bisa dihadapi oleh kekuatan dunia, dia bahkan tidak menyebut mereka. Hampir tidak mendengarkan omong kosong mereka, Jin menggelengkan kepalanya. Kalian bersenang-senang? Beritahu saya jika novel petualangan kamu diterbitkan. Aku akan pastikan untuk membacanya. Apakah kamu tidak akan bergabung dengan kami? Jelas sekali. Sebuah petualangan. Sebuah petualangan. Apakah kamu tidak mendambakan kegembiraan? Hidupku dipenuhi dengan kegembiraan dan petualangan yang cukup. Jin, kali ini kita tidak bisa menyerah. Kami benar-benar ingin melakukan ini. Jin menghela nafas. Selama 2 hari terakhir, mereka telah menyeret dan menarik hati nurani Jin, yang membantunya memahami mengapa mereka dating kesamil untuknya.